memang. Iya Pak, di sini pun makan saya pindah. Masih juga, ada yang Pak. mau tampil? Ada Pak, satu lagi sendiri. Saya Pak, Oh, silakan Pak. satu orang lagi. Ya, silakan Pak. Oke Pak, izin share screen Pak. Ya. Gimana ini Pak Jeffrey? Rekornya? Nggak bisa, Pak. Masih belum muncul sama saya Pak, masih share screen aja di sini Pak. Oh iya. Udah, Pak. Coba dicek lagi. Oh udah. Bentar ya. Oke. Bagaimana Pak? Udah nampak Pak? Oke. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya akan mencoba mempresentasikan hasil dari aksi yang setelah saya buat. Nah, selamat siang semuanya anak-anak. Baik. Selamat siang Pak. Seperti biasanya, sebelum kita memulai pembelajaran, tentu biarlah ketua kelas yang memimpin kita dalam doa. Baik, terlebih dahulu, Bapak mencoba mengecek kehadiran saya. Yang pertama, memori. Yang kedua, Aris. Yang ketiga, Bobby. Baik, berarti semuanya sudah hadir ya. Nah, sekarang kita akan masuk pada materi yang baru ya, yaitu vektor. Ya, ini mungkin baru pertama kali kita masuk pada materi ini tentang vektor. Nah, ini vektor kita dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Mungkin anak kami tadi memo berangkat tadi dari rumah pasti naik apa Nogu? Oh ya, jalan kaki. Kalau Evi naik apa tadi datang ke sekolah? Motor, Pak. Oh iya, naik motor. Nah, di sini kita lihat ya bagaimana rute perjalanannya. Dan sebelum kita melihat nanti videonya, artinya sebelumnya dulu Bapak membentuk kelompok terlebih dahulu, karena biar langsung nanti dia mati apa nanti yang terjadi pada video tersebut. Yang kelompok pertama itu serius, kelompok kedua Evi, kelompok ketiga Jeffrey. Nah baik, mari kita lihat bersama-sama rute perjalanan ya, di mana penerapan vektor dalam kehidupan sehari-hari. Di mana ada dua gambar di sini. Yang pertama rute perjalanan, kemudian orang yang sedang melakukan terjun payung. Nah, kita lihat dulu pada gambar yang pertama ini, di mana Rogu ya, atau dari titik A bergerak dia ke titik D atau ruko ya, ke ruko. Nah, kalau kita lihat rute perjalanannya dari sini ya, selain memiliki arah, apalagi yang ada Iqbal? Nih, masjid Pak. oh ya. Nah, oke. Kalau Evi, selain dari
tanda panah ini, apalagi yang Evi lihat dari gambar ini pada rute perjalanan ini dulu? Ada angka-angkanya, Pak. Oh, ada angka-angkanya. Oke, baik sekali. Nah, kita lanjut. Di sebelah ini ada gambar yang sedang terjun payung, ya. Biasanya orang yang biasanya turun dari pesawat itu tidak akan tempat turunnya itu tidak tepat di bawah pesawat, ya, atau dikatakan dia tegak lurus, ya. Jadi mari kita lihat nanti pada video selanjutnya ini. Bisa diputar ya. Mohon maaf nggak bisa diputar ntar ya. Oke. Nah, coba dia mati. Aduh. Nah, sekali lagi Bapak ulang dulu ya. Tolong dicermati dulu bagaimana pergerakan mobil ini. Ya, kalau kita lihat ini mula-mula mobilnya bergerak dari timur. Ya, kita lihat ini mula-mula bergerak dari timur, kemudian ke selatan, lalu ke timur lagi. Nah, di sini kita lihat ya rute perjalanan mobil tersebut, ya, selain memiliki arah vektor, ya, apalagi yang ada, Iqbal. Kalau kita lihat dari rute perjalanannya, yang awalnya dia pertama ke timur, baru ke selatan, lalu kembali ke timur. Nah, selain kita lihat anak panahnya yang menunjukkan tanda vektor, apalagi yang ada di sini, Pak Iqbal? Jaraknya, Pak. Ya, jarak. Jeffrey, apa yang kamu amati di Pak. sini? Waduh. Enggak kelihatan, Pak, gambarnya. Enggak kelihatan ya. Oke. Iya, Pak. Nah, Bapak lanjut video yang keduanya. Ini tadi masalah terjun payung, ya. Nah, Nggak kelihatan videonya, Pak. Mana, Pak? enggak kelihatan ya, Pak? Iya, Pak. Masih hitam, Pak. Ya, tunggu ya, Pak. Bagaimana, Pak? Nampak, Pak? Nampak Jeffrey? Pak, sudah nampak. Oh, sudah nampak. Sudah? Sudah nampak. Nah, Bapak mulai coba kalian perhatikan dan kalian cermati nanti apa yang terjadi pada video ini. Nah, kita lihat seperti Bapak bilang tadi, ini mobil bergerak dari pangkal, ya, dari pangkal ini, kemudian menuju ke timur, lalu ke selatan, kemudian ke timur lagi. Nah, kemudian pada video yang kedua,
Oke. Nah, sekarang Bapak tanya, dari kedua video ini, yang pertama, selain dari memiliki arah ya pada video pertama, apa yang terjadi lagi selain dari ini tanda panahnya? Jeffrey, Ya. kalau Ya, kita ya, lihat, Pak. nah kalau kamu lihat dari gambar ini, selain Ya. arah, apa lagi yang kamu perhatikan, yang kamu dapat di sini pada gambar ini? Arah, kemudian ini ada jalur cepatnya ini apa ya? Apa nak? Ini ya. Ini jalur cepat ini yang putih ini ya. Langsung. Tidak Aprianus, mengikuti. kalau dikatakan dia, kalau dalam Nah. fisika jalur cepat ini apa namanya Aprianus? Ya. Serius, kalau dia dalam fisika jalur cepat dikatakan dia apa? Oke, resultan, betul sekali, Jeff. Nah, sekarang saya lanjut. Nah, pada video yang kedua ini, ya, di mana pada saat seorang penerjun payung menjatuhkan diri dari pesawat, di mana tempat ia jatuh tidak tepat di bawah pesawat, ya, melainkan jauh melenceng. Ya, hal ini disebabkan karena adanya apa itu, Iqbal? Ya, Bapak ulangi sekali lagi. Di sini ada gambar seorang penerjun payung ya menjatuhkan diri dari pesawat. Nah, tempat ia jatuh itu tidak tepat di bawah pesawat, melainkan jauh melenceng. Ya, hal ini disebabkan karena adanya apa, Iqbal? Arah ada dua, Pak. Ada gravitasi, baru ada gerak dari gerak angin. Jadi dia membentuk resultan, Pak. Betul sekali, Iqbal. Ya, bagus. Nah, baik, kita lanjut. Nah, dari hasil pengamatan baik dari rute perjalanan dan video tadi, kira-kira apa itu vektor serius? Damai, setelah kamu mengamati tadi kedua video dan rute perjalanan ini, kira-kira yang dikatakan vektor itu apa? Serius? Vektor itu apa, serius? Baik, bagus sekali. Vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Oke, sekarang kita lanjut. Jadi, jika vektor itu, misalnya kita ilustrasikan sebagai anak panah, di mana inilah tanah anak panahnya, kemudian kita anggap ini adalah titik pangkalnya, ya, atau vektor A. Kemudian ujung dari anak panah ini, ya, kita katakan titik ujung dari anak panah ini atau vektor B. Kemudian, halo nak, tolong yang ribut di sana nak, tolong nak. Ya. Kemudian garis, ya, tanda panah ini, dan yang mana tadi pada titik pangkal menuju titik ujung vektor, ya, atau tanda panah ini dikatakan dia panjang, ya, panjang nilai, atau dikatakan dia tadi kalau kata si Jeffrey jalan apa namanya tadi, Jeffrey? Jalan lintas. Pintas, Pak. Nah, Jalan pintas.
jalan pintas ya, atau dikatakan dia ya, kalau dikatakan dia jalan pintas di mana vektor A ya dan vektor B ya, dikatakan di sini dia, atau resultan vektor A dan vektor B. Kemudian kita lanjut ya, perbedaan besaran skalar dan besaran vektor. Nah, kalau kita lihat besaran itu ada dua ya, yaitu besaran skalar dan besaran vektor. Nah, besaran skalar itu merupakan besaran yang cukup dinyatakan oleh besarnya saja tanpa perlu menyatakan. Kemudian besaran vektor merupakan besaran yang harus dinyatakan oleh besar serta arahnya. Nah, poin pentingnya di sini ya, kalau dia tadi pada besaran skalar, contohnya itu adalah suhu ya, di mana tadi pada lintasan rute perjalanan mobilnya mempunyai jarak ya, kelajuan, panjang ya, massa, volume, waktu dan sebagainya. Jadi poin pentingnya itu bahwasanya besaran skalar itu ya memiliki nilai namun tidak memiliki arah. Itu dia kalau besaran skalar. Kemudian kalau besaran vektor ya, contohnya tadi gaya ya, sama halnya tadi pada penerjun payung ini ya, artinya dia juga dipengaruhi oleh gaya gravitasi ya, kemudian perpindahan, kecepatan, percepatan dan sebagainya. Jadi anak-anak ingat saja poin pentingnya bahwasanya kalau besaran vektor itu ya hanya memiliki nilai dan arah. Beda dengan besaran skalar tadi yang tidak memiliki nilai tetapi tidak memiliki arah. Itulah dia bedanya dengan besaran skalar dan besaran vektor. Nah, seterusnya contoh dalam konteks kehidupan sehari-hari itu besaran skalar ya, jadi perlu anak kami pahami ya, kalau Bapak tadi katakan bahwasanya besaran skalar adalah besaran yang memiliki nilai dan tidak memiliki arah ya. Jadi salah satu tadi contohnya di sini adalah massa ya atau jarak. Nah, di sini Bapak buat contoh ya yang berdekatan dengan kehidupan sehari-hari anak-anak kami, yaitu pada besaran skalar. Misalnya massa Renault adalah 55 kg. Nah, yang 55 kg ini adalah menandakan massa tetapi tidak mempunyai arah. Kemudian jarak rumah Cindi ke sekolah kira-kira 80 meter. Nah, ini juga menandakan bahwasanya jarak ya, jarak. Kemudian lama perjalanan dari Gomo ke Gunung Stoli sekitar 3 jam. Sedangkan kalau dia pada besaran vektor ya, Pak Roni berpindah sejauh 3 langkah. Nah, di sini kita lihat ada perpindahan ya. Kemudian Siska, Doni dan Aris mendorong mobil yang mogok dengan gaya total 500 Newton. Nah, gaya juga itu termasuk dengan besaran vektor. Seterusnya, Doni mengendarai mobilnya dengan kecepatan 20 meter per second. Jadi kita lihat juga di sini kecepatan tadi bahwasanya termasuk besaran vektor. Nah, sampai di sini dulu. Sebelum kita lanjut, kira-kira ada yang perlu anak-anak kami tanyakan tentang vektor ini? Baik, kalau tidak ada, Bapak lanjut. Ya, jadi perlu anak-anak kami pahami bahwasanya penulisan vektor itu ada banyak caranya, ya. Jadi mari kita lihat bersama-sama notasi penulisan vektor. Jadi yang pertama itu untuk menyatakan lambang suatu vektor, biasanya itu dituliskan, kalau biasanya pakai tulis tangan, ya, huruf vektor A-nya itu huruf kecil, kemudian di atasnya dikasih tanda panah atau notasi, ya, atau vektor F, ya, huruf besar, dan di atasnya juga dikasih tanda
panah. Maka di atas huruf diberi tanda panah. Jadi kalau dia pada buku cetakan, vektor A dan vektor F itu ya atau gaya itu dibuat tebal dia. Nah, itulah salah satu penulisan vektor. Kemudian bagaimana kalau misalnya untuk menyatakan besarnya suatu vektor ya? Sama kalau dia tulis tangan juga, hanya saja di sini kalau dia vektor A ya harus ada tanda muklatnya. Begitu juga dengan tanda F-nya. Ya. Sedangkan kalau di buku cetak tanda vektornya kalau misalnya vektor A kecil, kemudian vektor F-nya besar, gayanya besar, ya tetapi dimiringkan, ya. Jadi untuk penulisan tanda vektor ini kira-kira ada anak-anak kami yang perlu kalian tanyakan sebelum kita lanjut lagi? Baik. Ada Pak. Oh iya, silakan. Itu mengapa itu mengapa dikasih tanda mutlaknya Pak? Oh, supaya karena untuk mengetahui besarnya suatu vektor itu terhadap kira-kira sebelum Bapak jawab dulu, ada yang lain yang bisa menjawab? Iqbal? Karena memang udah ketentuannya, Pak. Itu Oke. Ada yang lain? Evi? Biar tahu kalau itu vektor, Pak. Ya. Jadi itu memang sudah dijawab tadi sama Pak Iqbal, Pak Jeffrey. Oh, anak Jeffrey. Ya, bahwa itu memang harga mutlaknya itu memang sudah ditentukan dari besaran vektornya. Kemudian di sini ada contoh besaran vektor ya. Jadi di sini ada Bapak buat contoh yang mana berdasarkan diagram Cartesius. Jadi Bapak menggambarkan salah satu tanda panah, yang ini tanda panahnya ya, yang mana titik pangkalnya adalah vektor A, kemudian titik ujungnya adalah vektor B. Nah, tentu jadi kalau misalkan sebuah ini, anggaplah ini adalah sebuah benda ya yang bergerak dari titik A ke titik B ya, maka saya katakan ini adalah AB ya, atau vektor AB. Ya, panjang resultanya adalah AB. Jadi kalau pada vektor AB ini kita diarahkan ya. Misalnya berapa sih besarnya vektor AB ini? Ya, jadi untuk mencari besarnya vektor AB ya, kita bisa menggunakan dengan metode yang sederhana. Yaitu dengan Pitagoras, metode Pitagoras. Nah, jadi di sini kita lihat ya, mudah sekali kalau kita lihat ada beberapa kotak di sini ya. Ini sudah Bapak bikin tanda-tandanya yang warna biru ya. Kita hitung dari mulai titik pangkal 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Artinya ada 6 kotak. Kalau misalnya kita ambil dari garis sumbu X ya. Kemudian di sini ada Bapak buat 6 satuan. Kemudian kalau kita hitung juga berdasarkan garis horizontalnya itu 1, 2, 3, 4, 5. Maka 5 satuan. Nah, bagaimana cara kita ya untuk mengetahui berapa besarnya AB ini? Ya, seperti Bapak bilang tadi, sampaikan bahwasanya untuk mengetahui berapa besarnya vektor AB ini ya, kita menggunakan konsep Pitagoras
yang mana AB sama dengan akar ya yang mana 6 kemudian 5 berarti 6 pangkat 2 tambah 5 pangkat 2. Jadi akar sama dengan 36 tambah 25 berarti jadi kita sudah mengetahui bahwa besarnya terhadap vektor A dan vektor B itu adalah 61 satuan. Nah, kalau misalnya kita ingin mencari sudutnya, ya udah kita kasih langsung di sini alfanya, sudut alfanya, tetapi dengan menggunakan tan alfa, ya, tan alfa. Nah, baik, saya rasa anak-anak semua sudah paham masalah pembahasan soal ini. Jadi untuk saat ini mungkin dari awal tadi sudah kita bahas masalah tentang vektor ini, yang mana tadi dari rute perjalanan, kemudian seseorang yang menjatuhkan dirinya dari pesawat. Nah, sekarang di mana tadi Bapak juga sudah membagikan kelompok, ya. Jadi tugas anak-anak kami, silakan nanti kerjakan ini nanti. Di sini ada Bapak buat LKPD-nya, ya. Yang mana alat yang kita gunakan di sini adalah neraca, kemudian paku payung, alas dan triplek, kemudian busur derajat, kemudian benang secukupnya. Nah, poin-poin yang anak kami kerjakan, yang ini yang pertama, menyiapkan benang diikat membentuk huruf Y seperti pada gambar berikut. Kemudian menancapkan 2 buah paku pada papan triplek. Jadi ini nanti anak-anak semua anak-anak baca nanti apa saja yang perlu anak-anak lakukan. Kemudian pada data hasil percobaannya, ya, usahakan setiap percobaan ya dilakukan dalam 5 kali percobaan sehingga ada ketelitiannya nanti. Kemudian sebelum Bapak mengakhiri nanti, ya, di sini juga sudah Bapak buat masalah tugas, ya. Ini tugas di rumah Bapak buat, artinya nanti setelah pulang dari sini, artinya silakan dikerjakan di rumah dan di hari pertemuan selanjutnya nanti di situ kalian serahkan. Kemudian sebelum kita menutup, ya, dari salah satu anak-anak, adakah yang bisa menyimpulkan apa tadi dari awal materi yang sudah kita bahas? Kepada anak kami, Iqbal, bisa nak kamu simpulkan apa saja yang sudah kita pelajari dari awal? Besaran semampu saya aja ya, Pak. Iya, Pak, silakan saja, Pak. Ya, Eh, nak. Besaran vektor itu memiliki nilai dan arah. Besaran skalar hanya nilainya saja, Pak. Itu aja, Pak. Oke, bagus sekali. Nah, jadi sama-sama kita simpulkan bahwasanya vektor itu adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Jadi sebelum Bapak menutup materi kita untuk saat ini, jadi Bapak sampaikan untuk materi selanjutnya yaitu penjumlahan vektor, ya. Jadi mohon nanti anak-anak untuk belajar di rumah sehingga nanti pada materi selanjutnya, ya, dapat anak-anak kami semua pahami. Jadi sebelum kita mengakhiri materi ini, biarlah Evi membawa kita dalam memimpin kita dalam doa. Oke. Baik. Pak. Oke, baik. Jadi silakan pulang ke rumah. Jangan lupa menyampaikan salam kami kepada orang tua kalian semua. Oke, selamat sore semuanya. Baik, Pak. Demikian hasil presentasi saya, Pak. Mana Halo, Bapak Pak. itu ya?
Campak Bapak itu. Ya, Tinggal Berapa Pak menit? Mulyadi yang ada sama Bu Indah. udah siang ini Pak. Bagaimana Pak Jeffrey? Baik, Pak. udah selesai. Ini Darto. Saya stop ya Pak Jeffrey atau gimana? Udah. Belum. Oh ya. Oke Bapak Ibu, udah selesai Pak Junarto. Udah Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Junarto. Saya ini Pak ya, lagi-lagi saya lihat sama sekali ini Pak ya, masih Bapak yang dominan di sini. Saya kira di awal apa ya, tujuannya, kemudian adalah gregetnya penekanan sama anak-anak itu dengan pertemuan kita ini, apa sih yang mau mereka dapatkan gitu, apa yang mereka harus pelajari ya. Nah, Oh iya, kalau Pak. sudah sampai ditekankan di situ, baru saya bilang, kalau Bapak terus ceramah, kebayang nggak Bapak akhirnya apa? Di manalah perannya media, di manalah perannya LKPD, di manalah perannya sumber bahan ajar yang Bapak siapkan kalau Bapak terus ceramah gitu kan. Kalau ceramah kita ya itu nggak kelihatan, nggak berfungsi gitu ya. Jadi mestinya sudah selesai tujuannya apa, oke. Untuk mencapai tujuan itu semua, yang apa poin-poinnya, apa materi yang sebab-sebabnya yang mau dipelajari itu, yaitu mereka diskusi lah Pak, dipersiapkanlah di LKPD, itulah mereka, Bapak menggiring mereka untuk berdiskusi mencapai masing-masing, misalnya supaya mereka bisa membedakan mana vektor mana tidak. Lihat, tunjukkan apakah memang ada di medianya, nampak LKPD-nya gitu, medianya dibuka mereka, di LKPD-nya ada perintahnya amati ini, mana bedanya besaran pokok sama besaran ini. Itu kan mereka sendiri yang mendiskusikan, mereka sendiri menemukan, kemudian mana yang vektor, mana besaran vektor, mana besarnya vektor, mana nilainya vektor, yang mereka kerjakan, bukan kita jelaskan semua Pak ya. Ini masih pada umumnya semua masih, yang saya lihat sampai sekarang itu dominasi Bapak masih ceramah semua Pak. Modelnya nggak kelihatan, pendekatannya juga minim, jadinya ya pendekatan hampir semua tidak ada kelihatan, modelnya baru ini. Jadi saya kira di situ ya Pak. Jangan terfokus sama Bapak gitu. Kemudian tadi ada baik, mumpung saya nggak lupa, evaluasi Bapak cantumkan 3.2 tadi misalnya untuk menerapkan penjumlahan, Bapak buat soalnya, tapi soalnya nggak nyambung Pak, ya soalnya nggak nyambung. Nah, jadi itu bagus sih. Yang bagusnya apa? Bapak sebutkan bahwa untuk mengevaluasi tercapainya indikator ini, Bapak langsung indikator ini soalnya, indikator ini soalnya. Bagus, cuma kurangnya di situ tidak sesuai dengan indikator itu soal yang Bapak dudukkan di situ, yang Bapak tampilkan. Nah, di situ saya kira apanya gitu, lemahnya gitu ya Pak. Jadi bagusnya, poin bagusnya di situ tadi Bapak tunjukkan bahwa untuk mencapai indikator ini saya coba anak ini dengan soal ini. Oke. Kira kalau dia bisa mengerjakannya ya mudah-mudahan indikator ini udah terjawab gitu. Tapi saya lihat soalnya tidak duduk. Kemudian juga tadi ada tanda mutlak. Apa tanda mutlak itu? Apa artinya? Situ di penguasaan konten ya Pak. Iya, Pak. Kalau dia vektor, dia punya arah Pak. Tadi contoh Bapak itu berjalan 5 langkah. Kalau tidak ada arahnya nggak ada masalah, nggak vektor Pak. 5 langkah ya
kemana gitu. Nah, ciri khas vektor itu ya ada arahnya. Kalau tidak ada arahnya bukan vektor, Pak. Yang kedua, harga mutlak. Harga mutlak itu kan menunjukkan nilai. Nah, kalau udah nilai dia udah skalar, Pak. Vektor itu bisa positif bisa negatif. Nah, tapi itu kalau besarnya vektor itu bisa positif bisa negatif. Ketika dia nilai karena dia udah skalar, maka dia tidak boleh lagi ada negatif positif, maka dikasih harga mutlak. Itu artinya, Pak. Iya, Pak. Nah, nilai vektor F itu minus 4 meter. Nah, harganya nilai besarnya vektor itu ya harga mutlak dari situ 4. Nggak boleh ada minusnya. Nah, ya. Itu Iya, Pak, Pak. harga mutlak itu kenapa ada harus harga mutlak di situ? Bukan memang karena dari sananya kayak gitu, bukan. Nah, ya. Jadi karena dia udah skalar, Pak. Gitu dia udah dikasih harga mutlak, dia jatuhnya ke skalarnya jadinya, Pak. Ya. Jadi Iya, Pak. itu di penguasaan di konsep vektornya sendiri. Nah, makanya saya bilang ya lagi-lagi Pak ini jujur masih jauh Pak dari harapan di sini. Dari perancangannya mungkin sudah oke, tapi dalam pelaksanaannya balik ke enjoy ke semula gitu. Artinya ke kebiasaan kita. Itu yang harus dirubah Pak. Saya kira itu aja dari masukan dari saya. Dari yang lain mungkin kalau masih ada Bapak Ibu, sinyal kita jelek sekali memang, luar biasa nih. Iya, Pak. Oke, baik mungkin Pak Mulyadi atau Bu Indah pun kayaknya ini masalah juga ini jaringan. Ya. Halo Bapak Ibu, Pak Mulyadi atau Bu Indah masih ada yang mau nambahkan? Terputus kayaknya ya. Oke, baik Pak. Saya kira itu masukan dari saya untuk kita semua ya masing-masing Bapak Ibu. Ada hal yang baiknya boleh dicontoh untuk diperbaiki, yang lainnya seperti tadi yang disampaikan Pak Juniarte itu ya dia tunjukkan bahwa indikator ini saya buat evaluasinya ini gitu. Itu bagus untuk menjaga bahwa kita itu sudah mempersiapkan untuk menguji mereka itu sesuai dengan indikator, tapi kurangnya tadi indikator itu soal itu belum sesuai dengan indikatornya. Iya, Pak. Hal itu harus pas dengan indikatornya. Saya kira itu ya Pak, Bapak Ibu. Langkah-langkahnya juga rubahlah, jangan lagi ke ceramah, tidak bisa ceramah, tapi harus PBL. Nah, saya kira itu dari saya. Waktu kita udah cukup banyak lebih, mohon maaf segala kekurangan ya baik pertemuan kita siang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Siang, Pak. Selamat siang, Pak. Pak, itu sebentar, Pak. Iya, Bu. Ya, silakan Ibu Desi. Ini, Pak, yang hari Sabtu saya nggak masuk absen di LMS, Pak. Padahal saya masuk, tapi terlambat saya, Pak. Gara-gara sinyal di tempat saya terganggu memang, Pak. Saya juga seperti itu, Pak. Absen. Dikasih. Iya, Pak, absen Oh. saya, Pak. Tolong dikonfirmasi ke Pak Irfan aja ya, Bu. Beliau yang operatornya mungkin ini disampaikan aja ke Pak Irfannya. Iya, Pak. Iya, Pak. Baik, Pak. Ya, langsung komunikasi ke Pak Irfannya ya kalau ada kendala absen ya, karena dia yang mengontrol absen operatornya ya, Bu. Operator kita Semua ya, itu Bu. belum di absen kita semua. Oh, Iya. Belum di absen itu. Oke, ya. makasih Oke, ya, Pak. Pak. Oke, Terima tolong kasih ya, Pak. disampaikan Pak Irham, bukan Pak Irfan, Irham, Pak Irham ya. Iya. Makasih.